Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai. Inilah sebab, PSM Makassar tak mampu kalahkan Persik Kediri di pekan ke-10, Liga 1 2024-2025. Coach Bernardo Tavares, bongkar alasan hingga sebab, PSM Makassar tak mampu kalahkan Persik Kediri di Liga 1. Laga PSM versus Persik Kediri, dihelat pada Senin tanggal 4 November tahun 2024 tadi malam, di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. Laga PSM versus Persik di Liga 1, berakhir imbang 1-1. Skuad Persik Kediri, mencuri gol lebih dulu lewat sepakan Indah Esra Walian. Beruntung, PSM Makassar sanggup samakan skor jadi 1-1, lewat Tito Okello. Skor imbang 1-1 pun, jadi skor akhir laga PSM versus Persik di Liga 1. Sejatinya, dalam duel PSM versus Persik di Liga 1 tadi malam, pasukan Bernardo Tavares incar poin penuh atas Macan Putih. Skuad Juku Eja incar kemenangan dalam laga PSM versus Persik di Liga 1, demi kado ulang tahun ke-109, PSM Makassar pada tanggal 2 November tahun 2024. Namun sayangnya, PSM Makassar gagal persembahkan kemenangan, saat masih suasana ulang tahun ke-109. Klub berjuluk Juku Eja itu, karena ditahan oleh Macan Putih. Usai laga, Bernardo Tavares belak-belakan, soal performa skuad Juku Eja lawan Macan Putih. Coach Bernardo Tavares, sorot beberapa peluang PSM Makassar, yang gagal dikonversi jadi gol. Termasuk, Bernardo Tavares sorot pergantian pemain PSM Makassar yang tak efektif, hingga seringkali penggawa Juku Eja salah passing. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares menyebut, Persik hanya memiliki 2 peluang emas. 2 peluang tersebut hanya tercipta di babak pertama, lewat syuting dari luar, dan gol Esra Walian. Sedangkan PSM Makassar memiliki 7 peluang bagus. Namun, pengambilan keputusan pemainnya kurang bagus. Di situasi seperti ini, di decision keputusan kita harus lebih baik, sebut Bernardo Tavares, saat konferensi pers usai laga. Saat kita tidak mencetak peluang, ini akan sulit buat kita. Oke, kita membuat banyak peluang, kita tidak bisa mengonversi peluang tersebut ke gol. Kita harus memiliki akurasi dengan baik, tegas Bernardo Tavares. Meski demikian, Bernardo Tavares berterima kasih terhadap pengorbanan pemain. Sebab, ada pemain yang memulai laga dari cedera. Bernardo Tavares merotasi skuadnya di babak kedua. Awalnya memasukkan Adilson Silva, menggantikan Tito Okello yang cedera. Kemudian memasukkan 3 pemain, Abdul Rahman, Zaki Ashraf dan Ricky Pratama. Ketiganya menggantikan Ananda Raihan, Latir Vol dan Syahrul Lasinari. Setelah itu, menarik keluar Daisuke Sakai dengan memasukkan Mufli Hidayat. Bernardo Tavares mengaku, 5 pergantian dilakukannya, tidak membantu tim sama sekali. Inilah kerjaan kita untuk meningkatkan mereka, kata Bernardo Tavares. Juru taktik asal Portugal ini menyebut, anak asuhnya banyak salah passing, utamanya di penghujung laga. Ia menilai, pemainnya bermain dengan hati daripada berpikir jernih. Inilah realita kita, inilah skuad kita miliki, kata Bernardo Tavares. Saya instruksikan sebelumnya untuk split game, untuk pindah bola dari satu sisi ke sisi yang lain, tapi kita tidak lakukan, ucap Bernardo Tavares. Bernardo Tavares mengucapkan terima kasih kepada supporter yang telah mendukung di Batakan di Senin malam. Kemungkinan ada dari mereka yang datang dari Sulawesi. Pengorbanan mereka saya ucapkan terima kasih, ucap Bernardo Tavares. Selamat kepada Persik. Terima kasih. Kado ini kita ingin berikan kepada supporter kita di Ultras 109, pungkas Bernardo Tavares. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.